Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera Om. Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat budaya. Di manapun berada di Chat Ferdinand saat ini melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2. Obrolan khusus kita Indonesia, tema khusus Astacita Pelestarian Budaya. Kita akan mengenal mengenai Patorani, yaitu kearifan lokal di Sulawesi Selatan, dan saat ini sudah terhubung narasumber kami. Ada Dr. Syamsu Rijal, MSc, selaku peneliti Pusat Riset Hasana Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Dr. Syamsu Rijal, MSc, kabar baik Pak ya? Ya, alhamdulillah Amin, baik-baik di amin. siang hari ini. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Mohon izin agak lambat ini, sebenarnya kita boleh bisa bergabung ini. Iya, Iya, nggak apa-apa. Oke. oke. Nah, bagi pendengar awam, apa sebenarnya makna dari Torani dan Patorani, dan mengapa tradisi ini menjadi kearifan lokal yang penting di Sulawesi Selatan? Apakah ada perbedaan antara Patorani di masa lalu dengan Patorani yang kita kenal saat ini? Nah, tradisi Patorani ini sering melibatkan ritual-ritual tertentu. Nah, Pak Syamsuriza, mohon izin, mari Bapak Ya, boleh cerita ritual-ritual apa saja yang biasa dilakukan dan makna filosofis yang ada di balik ritual tersebut. Tabe, iya. Baik, Pak pemirsa sekalian, pemirsa RRI yang saya hormati, pendengar RRI maksud saya yang saya hormati. Assalamualaikum, selamat siang, salam ya, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Kuru Sumangeta. Eh, ya, menarik saya kira diskusi pada hari ini yang membahas tentang Torani atau Pak Torani ya. iya, Jadi Torani ini sebenarnya kan di dalam masyarakat Takalar khususnya di Galesong itu adalah apa namanya ikan ya, ikan terbang itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita sebut dengan Pak Torani berarti nelayan-nelayan atau orang-orang yang akan menangkap atau menangkap ikan Torani tersebut gitu. Nah, saya kira tadi kita akan memulai dulu diskusi ini dengan menjelaskan bagaimana sih ritual dari Torani atau Patorani ini. iya, Ya, iya. Mari ini silakan Pak. ini tadi yang disampaikan Pak ya. Iya, Nah, eh, ini kan ada beberapa tahapan ya di dalam iya, proses ritual Torani ini. Ada persiapan terlebih dahulu ya. Persiapan itu biasanya kalau dalam persiapan ini mula-mula perahu-perahu itu ditarik ke darat dulu ya. Disebut dengan besok bisean namanya gitu. Nah, setelah itu perahu-perahu ini kan akan dipersiapkan untuk berlayar mencari apa ikan torani itu dan telurnya gitu. Nah, biasanya di situ dilakukan proses disebut dengan anisi biseang, artinya mengisi bagian-bagian tertentu yang mungkin ada, ya memperbaikilah perahu yang bersangkutan, kemudian perahu itu dicat, disebut dengan asos bisean ya, dan kemudian setelah proses itu kemudian dicat ya anunya perahunya dicat. Ini baru proses persiapan. Kemudian biasanya juga apa namanya nelayan-nelayan itu akan mempersiapkan beberapa bahan-bahan untuk ritual, misalnya kado minyak ya, yang nanti ada 4 warna kado minyak itu, kemudian juga ada tentu saja sirip pinang, leko dalam istilah kita di Makassar itu, kemudian juga nantinya akan mempersiapkan bahan-bahan lain ya, seperti pisang, umba-umba dan seterusnya gitu. Nah, setelah persiapan ini selesai, barulah kemudian masuk di dalam proses ritualnya. Ya, jadi proses ritual itu di mana apa namanya upacara itu dilaksanakan pada posisi intinya gitu. Nah, ada beberapa tahapan juga di sini. Ada ritual disebut dengan ritual Pakaja. Ya, kalau dalam istilah lokal itu ritual itu Parenta Pakaja. Parenta ini maksudnya memang sudah ditentukan sebelumnya oleh para leluhur bahwa harus melakukan ritual pakaja ini. Nah, pakaja ini kan semacam bubu ya, bubu ya, alat menangkap ikan itu yang terbuat dari bambu gitu. Nah, ini di apa namanya diritualkan juga gitu. Jadi ada doa-doa bersama ya, di situ disiapkan beberapa sajian makanan gitu.
ada namanya banno, banno itu apa ya, popcorn ya, ya dimasukkan ke dalam apa bubu itu atau pakaja itu. Nah itu ritual salah satunya yang dilakukan. Nah yang lain itu adalah eh, melakukan doa, semacam doa di dalam apa eh, lambung kapal atau apa tengah-tengah kapal ya, disebut dengan apa eh, parenta parenta apa namanya, parenta pocik kapala ya. Jadi ritual yang diadakan di pusat perahu di situ ya. Ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh oleh Androng Guru yang biasanya memimpin acara itu bersama dengan Punggawa dan Sawi ya, beserta istri-istrinya di situ. Nanti itu di dalam ruang itu juga dia dilakukan satu upacara yang disebut dengan parenta pocik kapala gitu. Jadi ritual yang diadakan di pusat atau di tengah-tengah perahu itu. Lalu perahu itu juga akan dipasili itu dipercikan air ke perahu-perahu tersebut gitu. Nah, biasanya sebelum sebelum ini juga apa namanya para nelayan itu akan berlayar ke apa Pulau Sandrobone, mengambil gagang laut itu untuk apa namanya umpan ya, umpan bagi umpan bagi ini bagi Torani itu, umpan bagi ikan-ikan terbang itu agar datang nanti memakan itu gagang-gagang laut itu. Nah, tapi itu ada tempat-tempat tertentu di mana harus mengambil gagang laut dan seterusnya gitu. Nah, bila ritual ini sudah selesai, sudah semuanya, maka kemudian itu akan ditentukan kapan kapal itu mulai berlayar untuk menangkap ikan. Jadi Iya. ini patantu allona ya, kapan tanggalnya itu melalui sistem penanggalan lokal ya, ya Panandrang, ya bagaimana melihat bintang-bintang dan seterusnya. Kemudian setelah siap, baru kemudian Mapanguju, dan setelah itu barulah berlayar kapal itu untuk mencari ikan. Nah, ritual ini biasanya sekitar bulan April dan bulan Mei dilakukan. Nah, itu saya kira ya gambaran umumnya bagaimana ritual itu dilakukan. Oke. Iya. Berarti apa sebenarnya makna dari Torani dan Patorani ini, Pak? Mengapa tradisi ini menjadi kearifan lokal yang penting di Sulawesi Selatan? Ya, Patorani ini kan sebenarnya cara ya atau sistem masyarakat lokal kita itu menangkap eh, hasil laut ya. Iya. Di antaranya itu ya ikan terbang gitu. Tetapi proses ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Artinya ketika misalnya mau menangkap ikan langsung pergi ke berlayar di lautan kemudian mencari ikan tersebut, tapi didahului dulu dengan ritual-ritual. Nah, ritual ini bermakna bahwa mereka juga meyakini di laut itu ada apa namanya kekuatan ya, ada kekuasaan ya, Iya. yang karena mereka juga sudah memeluk Islam tentu saja, maka kekuasaan itu dari Allah. Tapi tentu saja sebelum proses untuk mengambil hasil alam ini perlu dulu untuk meminta izin gitu kira-kira ya. Nah, saya kira ini dari satu sisi itu menunjukkan bahwa orang-orang atau nelayan-nelayan lokal kita itu menganggap bahwa laut dan hasilnya itu bukanlah semata-mata benda mati yang bisa dieksploitasi begitu saja kan, tapi perlu dulu didahului oleh sebuah proses saling berrelasi antara mereka dengan alam itu untuk meminta yang mana kira-kira yang harus kita ambil hasilnya dan yang mana yang boleh, yang tidak boleh kita ambil. Itu bagian menurut saya relasi dalam istilah satu pakar namanya Nurit Berdepet ini, Oke. namanya itu relasi epistemologi. Jadi masyarakat-masyarakat lokal itu sebelum mengolah atau mengambil manfaat dari alam, itu dulu melakukan hubungan, relasi, supaya tidak terjadi nanti eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Saya kira itu makna makna pentingnya, Pak. Lalu bedanya antara masa lalu sama masa kini sekarang, Pak Torani ini, Pak? Ya, tentu dulu kan tahapan-tahapan itu lebih lebih banyak ya. Oke. Persiapannya lebih panjang gitu, kemudian perlengkapan ritualnya lebih ini dan bisa dilakukan beberapa bulan ya. Misalnya tadi bulan April sampai Mei itu bisa Iya. 2 bulan penuh itu dilakukan ritual. Nah, sekarang ini memang diadakan di beberapa kampung dan saya kira ada upacara besar-besarannya ya yang dilakukan Iya. bersama gitu.
Tapi nuansanya sekarang ini di samping sebagai ritual, dia juga bisa menjadi bagian dari wisata budaya ya. Jadi pada kalender itu pada bulan April dan Mei orang Iya. bisa datang ke sana untuk menyaksikan kan, karena sudah menjadi semacam festival Torani gitu sekarang ini. Iya. Itu satu hal yang membedakan dulu dengan sekarang. Nah, Nah, yang kemudian kedua, iya, boleh ya, lanjut yang dulu. kedua, saya kira sekarang ini sudah banyak unsur-unsur Islam yang masuk ke dalam proses Hmm. ritual itu ya. Karena Iya. mereka semua masyarakat di sana, masyarakat nelayan khususnya di Galesong ini, itu rata-rata sudah memeluk agama Islam. Nah, Oke. karena itu misalnya di dalam upacara menghadirkan Androng Guru ini tugasnya untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala juga gitu ya. Lalu biasanya disisipi dengan pembacaan Barsanji gitu ya di dalam proses ritual tersebut gitu. Ini hal yang dulu mungkin tidak ada sebelum datangnya Islam, tapi kini setelah mereka memeluk Islam, ritual itu kemudian ditambah dengan nuansa keislaman di dalamnya, baik secara simbolik maupun memang doa-doa dan membaca beberapa naskah-naskah dari Islam, misalnya kitab Barasanji itu tadi. Iya. Begitu kira-kira, Nah, Pak. dengan begitu banyaknya ritual-ritual yang dilakukan, apa makna filosofis di baliknya, Pak? Iya, macam-macam ya. Iya. Misalnya kita bicara tadi salah satu ritual, yaitu apa eh, parenta ini untuk bubu itu meritualkan bubu tadi itu. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat 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 nelayan di sana itu menganggap bahwa semua makhluk Tuhan itu adalah eh, personhood ya, dalam bahasa salah satu tokoh antropolog itu yang saya sebut tadi namanya Nurit itu. Personhood artinya semua makhluk Tuhan itu punya karakter. Nah, karenanya itu ada yang bilang begini, Pak. Torani itu sebenarnya nama. Jadi kan istilah apa namanya, istilah ikan terbang itu disebut Torani di sana. Tapi Torani itu asal kata dari nenek Rani. Ya, nenek Rani. Itu artinya dia menyimbolkan bahwa binatang-binatang itu juga tidak beda dengan manusia. Dia juga punya karakter, punya sifat dan sebagainya. Dan karena itu perlu dulu berelasi dan mengetahui karakter itu, mengetahui sifat-sifatnya. Dan tentu juga termasuk mengetahui di mana batas-batas kita untuk mengambil hasil laut gitu. Iya. Nah, karenanya itu misalnya ambil gagang ini, gagang untuk umpan ikan itu tidak semua tempat, Pak. Hanya Iya. tempat-tempat tertentu dengan batas tertentu berapa yang boleh diambil, lalu itu dibawa untuk kemudian dipakai umpan untuk mengumpan kepada Torani tersebut. Jadi Iya. ini salah satu maknanya menurut saya. Filosofinya itu sangat kental dengan nuansa menjaga lingkungan gitu. Tentu banyak makna lain ya, misalnya mengapa harus ada empat macam songkolo atau kadominya itu artinya dia minta izin kepada empat penjuru yang menjaga empat penjuru di laut itu. Dan kemudian mengapa harus ada pisang, kenapa harus ada beno itu yang dikasih masuk atau lapo yang dikasih masuk di dalam bubu tadi itu Iya. untuk menunjukkan bahwa supaya seperti banyaknya yang kita taburi ini, seperti itu pula lah ikan-ikan yang akan masuk ke dalam bubu yang kita pasang nantinya itu untuk menangkap ikan gitu. Iya. Dan pisang misalnya, mengapa harus ada pisang di dalam upacara tersebut ya? Pisang artinya biasanya kan pisang itu bersisir-sisir ya. Sisir-sisir itu menunjukkan bahwa diharapkan nelayan ini mendapatkan rezeki ya dari laut itu seperti sisir, bersisir-sisir Iya. datanya gitu. Ya Oke. banyak saya kira. Kenapa dipakai umba-umba ya, supaya rezekinya itu selalu muncul ya, Oke. jadi dari bawah muncul ke atas gitu. Iya. Itu kira-kira Pak. Iya. Pak Samsudija, Makna-makna kita filosofinya. Ya, jeda sejenak ya. 1 menit dulu, nanti kembali lagi. Oke. Sip, Sahabat sip. budaya, jangan kemana-mana. Emas kuning menjadi barang yang sering kali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga
seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Sobat Budi, kita kembali lagi masih bersama Dr. Syamsur Rijal, MSc, selaku peneliti Pusat Riset Tasana Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Iya, Pak Syamsur Rijal, sebagai seorang peneliti Tasana Keagamaan, bagaimana Bapak melihat relasi antara ritual patorani dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat nelayan? Apakah ada akulturasi atau perpaduan di sana, Pak Tabe? Ya, betul Pak. Jadi saya kira kedatangan Islam ini melahirkan akulturasi, ya, perpaduan antara ajaran-ajaran Islam dengan tradisi lokal. Nah, dalam upacara atau ritual patorani ini atau torani ini itu masih ada unsur-unsur lokalnya. Misalnya tadi beberapa sesaji yang itu masih dihadirkan, ya, dan beberapa tahapan-tahapan ritual itu tetap dilaksanakan. Misalnya masih tetap ada persiapan, ya, kemudian ada parenta kapal misalnya di tengah-tengah perahu itu masih ada ritual seperti itu, tapi kemudian diwarnai oleh juga cara-cara Islami, misalnya doa-doa yang dilakukan tadi seperti saya katakan oleh Androng Guru itu doa-doa secara Islam tentu saja, ya, dan juga misalnya dilakukan dengan pembacaan barzanji. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak digunakan lagi, ya, misalnya kepercayaan bahwa ada roh kekuatan di luar kekuatan Tuhan begitu, tetapi kemudian juga dalam beberapa hal tetap dipertahankan, ya, misalnya sili, ya, dibersihkan air itu untuk tanda supaya semua tetap dingin gitu, ya, itu masih tetap dilakukan. Saya kira itu bentuk adaptasi dan akulturasinya, Pak. Nah, kemudian dalam tradisi patorani ini ada istilah punggawa dan sawi. Apa peran masing-masing dan bagaimana relasi keduanya mencerminkan nilai gotong royong dan kepemimpinan? Ya, benar sekali. Jadi di patorani ini ada punggawa, ada sawi, ya. Jadi biasanya punggawa terbagi dua juga. Yeah. Punggawa yang di darat, ya, namanya palele, ya, mereka lah ini biasanya yang punya perahu gitu. Jadi pemilik modal lah. Punggawa itu pemilik modal. Dia siapkan perahu, dia siapkan semua peralatan-peralatan untuk berlayar. Kemudian nanti ada yang melaksanakan itu yang disebut dengan sawi. Nah, di dalam kapal itu ada juga nakhodanya yang juga disebut dengan punggawa, ya, khusus untuk berlayar. Punggawa dalam proses pelayaran gitu. Nah, mereka ini adalah satu komunitas, ya, yang bergotong royong untuk mendapatkan hasil dari laut untuk menumbuhkan ekonomi mereka secara bersama-sama gitu. Jadi ada pembagian hasil antara yang pemilik modal punggawa itu dengan juga mereka yang disebut dengan sawi yang melaksanakan proses pelayaran dan menangkap ikan gitu. Okay. Nah, sebenarnya latar belakang istilah punggawa dan sawi itu kan terjadi dalam lingkup satu keluarga, ya. Yeah. Jadi seorang punggawa yang punya modal itu biasanya menganggap bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendiri tanpa melibatkan keluarga saya yang lain, yang mungkin juga membutuhkan pekerjaan. Maka dipanggillah dia untuk terlibat di situ. Nah, saya kira ini model ekonomi kekeluargaan, ya, yang dibangun atas dasar kepedulian seseorang yang punya modal terhadap yang lainnya untuk ikut serta bekerja bersama dia dan mendapatkan hasil gitu. Nah, dari sistem ekonomi ini saya kira lahir sistem ekonomi yang syarat dengan basis kekeluargaan. Nah, karena itu biasanya punggawa itu tidak hanya memberikan gaji atau upah kepada sawinya, tapi juga memperhatikan berbagai aspeknya. Jadi misalnya ada sawinya yang sakit, itu menjadi tanggung jawab punggawa untuk membawa dia berobat dan seterusnya. Bahkan jika dia melihat bahwa sawinya itu
belum mampu untuk menyekolahkan anaknya, dalam beberapa kasus punggawa biasanya yang akan mengambilnya menjadi anak asuh dan menyekolahkan anaknya. Nah, ini prinsip ekonomi kekeluargaan menurut saya yang ada di dalam masyarakat kita yang tercermin dari relasi punggawa dan sawi itu tadi. Begitu kira-kira, Pak. Nah, bagaimana tradisi patorani ini dia bisa menjadi pengembangan ekonomi nelayan? Artinya, apakah di sini ada unsur-unsur bisnis atau kolaborasi yang dapat ditingkatkan? Iya, saya kira begitu Pak ya. Dalam era sekarang ini tentu saja dikembangkan. Biasanya punggawa yang dalam konteks ini punggawa darat itu palele itu, yaitu yang akan mencoba mendistribusikan hasil tangkapan ikan torani itu. Ya bahkan sampai dijual ke luar negeri kan untuk Iya. mendapatkan hasil yang lebih banyak gitu. Nah, untuk itu seringkali juga untuk mendukung usahanya para punggawa ini memperlebar dengan membangun industri tertentu ya untuk dalam konteks perikanan gitu. Misalnya dalam beberapa masyarakat tertentu ikan-ikan itu tidak langsung dijual ya ikan-ikan terbang juga kan bisa diasapi gitu kan atau ikan-ikan yang lainnya bisa diasapi kemudian hasil ikan asap itulah yang akan dijual ke pasar yang tentu hasilnya lebih lebih tinggi dibanding misalnya kalau dijual langsung seperti ikan mentah gitu. Nah, ini saya kira sangat punya potensi untuk pengembangan ekonomi. Tinggal ini merawat kembali kearifan hubungan relasi ekonomi antara punggawa dan sawi itu tidak akhirnya bergeser kepada hubungan yang eksploitatif ya karena biasanya kan dalam konteks kekinian ketika persaingan itu muncul keinginan untuk mengakumulasi kekayaan itu hanya pada satu kelompok tertentu maka biasanya terjadilah penghisapan ya terhadap kelompok-kelompok yang lain. Nah, dalam konteks kearifan hubungan punggawa dengan sawi itu tidak seperti itu karena ini dibangun dengan basis kekeluargaan. Jadi kalau ada yang kaya, ya lainnya juga itu harus jadi kaya. Iya. Dan yang paling penting dalam prinsip punggawa dan sawi ini, punggawa itu harus mendidik sawinya agar bisa menjadi saudagar yang berkembang juga. Iya. Jadi mereka tidak hanya nanti tetap menjadi sawi, suatu saat juga diharapkan menjadi punggawa gitu. Jadi akhirnya ini distribusi ekonominya menjadi apa namanya terdistribusi secara adil ya kepada banyak orang. Begitu saya kira. Oke. Nah, kalau kita berbicara kearifan lokal, Pak Zamsur Rijal, Iya, ini kan iya, seringkali beririsan dengan kearifan kelestarian alam ya. iya Ya. benar. Nah, di dalamnya pasti ada ya gitulah. Kemudian bagaimana akhirnya tradisi patorani ini bisa berkaitan tentunya dengan upaya menjaga lingkungan dan ekosistem laut. Iya. Nah, pertama itu kan cara penangkapan mereka itu Pak, penangkapan yang tradisional ya, yang Iya. memakai bubu tadi itu. Dan saya kira ada beberapa larangan juga yang mereka pegang dengan baik. Misalnya tidak boleh menangkap di sembarang tempat gitu ya. Jadi hanya tempat-tempat tertentu. Yang kemudian juga dengan tidak memakai alat-alat tangkapan yang bisa merusak habitat laut ya. Misalnya dengan memakai bom ikan dan seterusnya itu dihindari. Karena itu tadi keyakinan mereka bahwa apa namanya makhluk laut ini ya termasuk torani itu adalah personhood, sesuatu yang berkepribadian. Makanya diberi nama kan. Iya. Rani itu kan nama sebenarnya. Jadi dari sejarah yang diceritakan oleh banyak orang di sana, Rani itu kan asalnya dari nenek Rani yang asalnya dari seorang putri yang Iya, iya. cantik yang menyiapkan dirinya untuk dijadikan sebagai bahan makanan terhadap masyarakat. Ini sama sebenarnya dengan kisah Sanghyang Sri ya dalam masyarakat Bugis tentang Dewi Padi itu. Yang padi itu juga berasal dari makhluk manusia gitu atau apa makhluk dari dunia atas gitu yang kemudian diturunkan ke bawah. Nah, karena itu cara dia memperlakukannya itu dengan cara yang betul-betul menjaganya ya, telaten, tidak tidak eksploitatif dan seterusnya. Nah, saya kira itu bagian dari cara-cara nelayan kita itu menjaga lingkungan. Jadi intinya mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan ya, bukan bukan sesuai dengan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar gitu. Bukan untuk kepentingan untuk memperkaya sangat kaya dirinya gitu, Iya. tidak untuk kepentingan itu saya kira. Nah, tantangan terbesarnya yang dihadapi oleh tradisi ini Mereka akan bersaing dengan cara-cara penangkapan ikan yang lebih modern ya. Tentu saja ini akan membuat akhirnya banyak nelayan itu bisa bergeser dari sistem penangkapan tradisional ala sekarang ini yang sangat menurut saya itu sangat menjaga lingkungan. Mengapa? Karena yang lainnya misalnya diberi kesempatan untuk menangkap ikan dengan cara modern yang mengeruk kekayaan laut itu lebih banyak dibanding dengan cara mereka gitu. Nah, saya kira ini perlu ada satu kebijakan lokal misalnya dari pemerintah daerah untuk menjaga
kedaulatan cara mereka mengelola sumber daya laut itu. Bisa mungkin dalam bentuk perda dan seterusnya agar hal ini bisa tetap bertahan dan menjadi kearifan masyarakat kita. Kalau tidak dibentengi, Pak, ya kalau tidak diproteksi dari tekanan-tekanan misalnya modernisasi ya, penangkapan alat-alat modern dan seterusnya, Iya. ya ini akan punah. Termasuk tentu saja dia harus diperkuat dengan penguatan sumber ekonominya kan. Misalnya bagaimana mereka diberi keterampilan di darat untuk mengolah hasil tangkapannya itu agar bisa hasilnya bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi gitu. Misalnya dengan membuat industri-industri dan seterusnya gitu kan. Ini saya kira yang bisa mempertahankan tradisi ini. Oke. Ya, yang kedua, saya sekarang ini dengan pola misalnya dia juga menjadi satu tempat kunjungan wisata, ya itu juga saya kira satu cara ya sudah dilakukan sekarang untuk tetap membuat tradisi ini hidup, tidak sebagai sekedar ritual, tapi juga menjadi destinasi wisata budaya bagi kalangan-kalangan tertentu yang tertarik gitu. Dan itu tentu saja campur tangan pemerintah ada di sana dan itu bisa membuat ritual ini bisa bertahan gitu. Iya, oke Pak Iya. Samsudijal, kita jeda lagi Iya. untuk sesi terakhir ya. Iya, Sahabat siap. budaya, Oke. jangan kemana-mana. Wih, makin keren aja motormu. Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri. Ye, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong. Nunggak sih. Tapi 4 bulan doang kok. Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ubur-ubur ikan lele. Orang bijak, bayar pajak, Le. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, budaya kita berlanjut kembali. Nah, Pak Zamsurijal Tabe, apakah ada cara Iya. tertentu yang bisa dilakukan untuk masa depan tradisi Patorani agar tetap lestari dan tetap relevan untuk generasi penerus kita sekarang ini? Ya, saya kira di samping yang sudah saya sampaikan tadi itu, misalnya ada intervensi kebijakan untuk melindungi tradisi yang saya kira mengandung kearifan lokal yang luar biasa ini, yang melalui perda-perda misalnya. Saya kira juga ini penting untuk berbagai ritual-ritual itu dikemas dalam media-media digital ya. Jadi sekarang kan eranya era digital di mana orang-orang bisa tertarik terhadap sesuatu itu karena menyaksikannya di dunia maya gitu Iya. kan gitu. Nah, saya kira itu penting juga dilakukan, terutama untuk menjangkau generasi muda supaya memahami bahwa ada ritual semacam ini. Nah, memahami itu artinya mereka diedukasi dalam berbagai hal ya. Pertama tentang bagaimana menghargai kebudayaan, yang kedua juga menghargai lingkungan dengan melihat tradisi tersebut. Yang ketiga mungkin juga dia punya inisiatif untuk mengkreasi berbagai hal dalam bentuk konten kreator misalnya ya. Misalnya menampilkan video-video tentang ritual tersebut dengan cara yang lebih populer yang disukai oleh kalangan dan kalangan muda dan seterusnya gitu. Nah, ini cara-cara yang bisa dilakukan ya, dan tentu di sini peran generasi Z ya, generasi milenial dan generasi Z kita harapkan gitu, karena dia yang lebih paham tentang bagaimana menjadikan suatu realitas kebudayaan itu menjadi menarik di dalam konteks dunia maya gitu. Saya kira itu diantaranya, Pak. Iya. Nah, Pak Samsurijal, tapi ini agak keluar sedikit dari ini Iya. dari pembahasan Iya. kita. Nah, setujukah Bapak ketika kan budaya itu kan gini, budaya itu dia ada selama dibutuhkan kan? Ya. Nah, ketika misalnya zaman sudah berganti dan segala sesuatunya, dia mau tidak mau kan sekarang kan kita harus bergandengan tangan bersahabat menyambut teknologi, bergandengan Iya. tangan dengan digital. Nah, ketika suatu saat nanti yang tadi di awal saya bilang bahwa budaya itu ada selama manusia membutuhkannya. Kalau misalnya tiba-tiba suatu saat nanti semuanya berubah, bagaimana Bapak melihat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya budaya-budaya yang memang harus kita jaga, kita hargai sehingga dia tidak bisa hilang begitu saja. Apalagi kan banyak sekali budaya-budaya yang sudah susah untuk kita gali karena apalagi kan yang cuma lewat tutur bahasa.
Tidak Ya. tidak lagi kita temukan dalam bentuk benda. Bapak melihat ini seperti apa ke depannya? Ya, jadi ya benar yang tidak ada yang abadi kan. Iya. Yang abadi itu ya perubahan itu sendiri gitu. Ya, jadi ketika di dalam komunitas itu sendiri merasa tidak berguna lagi dengan sebuah tradisi, tentu dia akan bergeser, akan mengalami perubahan secara alamiah gitu. Tapi definisi tidak lagi berguna itu ya harus kita serahkan pada komunitasnya. Bukan kita yang menentukan yang dari luar komunitas itu kan. Iya. Nah, yang sering tidak adil bagi masyarakat tertentu, masyarakat adat tertentu yang memiliki tradisi, karena definisi tentang baik dan buruk itu berguna dan tidak berguna itu kadang-kadang dibangun oleh orang-orang dari luar komunitas. Iya. Ya misalnya ada satu tradisi di masyarakat adat. Orang luar mengatakan, oh itu sudah tidak bagus karena sudah tidak sesuai dengan ajaran agama misalnya. Tabe Padahal Pak. belum tentu kan. Orang luar nih maksudnya di mana nih posisinya? Orang dari luar komunitas. Oh Ya. ya, oke. Ya, jadi misalnya sekarang ini Patorani ini kan dilakukan oleh masyarakat Galesong ya di Ya. beberapa desa. Tentu yang merasakan manfaat dan tidak bermanfaatnya adalah komunitas itu. Yang langsung. Ya langsung. Dan oke. tentu juga mereka kan tidak tertutup dengan perubahan yang berasal dari luar. Jadi terus menerus terjadi dialog gitu akan dengan sendirinya hal-hal yang tidak berguna lagi itu akan berganti dan mengadaptasi yang baru, tetapi tidak akan membuat tradisi sebelumnya itu serta-merta hilang Oke. gitu. Karena dalam beberapa hal mereka mendapatkan kegunaan dari tradisi tersebut gitu. Misalnya tadi kan contoh konkretnya, Iya. sekarang ada perubahan karena masuk Islam, ajaran Islam, dibacakan doa-doa, dibacakan barasanji, yang dulunya tidak ada gitu kan. Itu kan sebuah proses perubahan yang niscaya karena mereka mengalami proses adaptasi atau berdialog dengan tradisi dan kebudayaan lain. Yang kita perlu proteksi dari kebudayaan seperti ini adalah ketika perubahan itu dipaksakan dari luar, ya dari luar komunitas itu. Karena tekanan misalnya ya, misalnya industri yang begitu masif masuk ke sana soal penangkapan ikan yang harus memakai alat-alat modern ya, sampai kemudian menghilangkan mereka tanpa memberikan alternatif. Bagaimana ketika mereka mengalami proses transisi untuk berubah ke penangkapan ikan secara modern itu. Jadi saya kira begitu. Selama prosesnya gradual ya di dalam masyarakat, dalam kebudayaan itu, perubahan itu bukan sesuatu yang Perlu ditakutkan ya. perlu ditakutkan, ya sesuatu yang biasa saja kan. Iya, Dalam oke. konteks manusia ini kan akan terus berubah gitu. Itu saya kira. Nah, Pak Marsud, mengacu pada tema besar kita hari ini ya. Ya. Peneliti dari tema besar kita hari ini sahabat budaya tentang mengenal Patorani, kearifan lokal Sulawesi Selatan. Closing statementnya Ya. Tabe Pak. Ya, pertama saya kira dalam konteks Patorani ini di satu lagi kekayaan kita ya, warisan leluhur merupakan warisan budaya. Ya, ada bendanya, ada juga tak bendanya di sana gitu kan, karena ada pengetahuan yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana cara nelayan-nelayan kita itu mengambil hasil lautan tanpa harus melakukan eksploitasi terhadap lingkungan gitu, Iya. terutama hasil-hasil laut itu sendiri. Itu pesan pertama saya kira yang paling kuat. Yang kedua, bahwa nelayan kita itu juga bisa mengalami perubahan-perubahan, beradaptasi dengan perubahan ya, tercermin dalam ritual itu ketika mereka mencoba mengakomodasi ajaran-ajaran Islam dan beradaptasi dengan itu di dalam berbagai ritualnya. Jadi jangan kita asumsikan bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu sesuatu yang betul-betul primitif. Mereka tetap bergerak sesuai dengan perubahan-perubahan zaman sambil secara kreatif juga menjaga tradisi yang dirasa masih tetap menguntungkan mereka. Oke. Nah, dalam Islam itu Pak, saya tutup ada satu pandangan kira-kira yang mungkin menjadi penutup kita pada kali ini, bahwa ada satu kaidah yang disebut al-muhafazatu alal qadimis saleh wal ahsu bil jadidil aslah. Jadi mengambil sesuatu atau menjaga atau mempertahankan yang lama yang masih bagus dan mengambil sesuatu yang baru yang jauh lebih bagus. Itu kira-kira intinya di dalam kita merawat tradisi. Terima kasih Pak. Oke, iya. Terima kasih Pak Samsur Rijal atas wawasan luar biasa hari ini ya. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya kita. Dr. Syamsul Husain MSc selaku peneliti Pusat Riset Kasana Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada para pendengar Radio Republik Indonesia. Iya. Oke, sahabat budaya, cukup kebersamaan kita sampai di sini. Nanti ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Saya pamit ya.